Jasmani kita diciptakan Allah dari saripati tanah. Nanti ketika sudah saat waktu yang ditentukan kembali ke tanah lagi. Nggih mboten? J. Kapan niku? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Pertanyaannya di situ, ruhani kita diciptakan Allah, nanti akan kembali kepada Allah. Wa inna ilaihi. Lah ini yang menjadi bahasan kita, bagaimana kita itu sebelum meninggal, sebelum mati sudah tahu jalannya kematian. Urusan kematian mah itu mesti terjadi ya Bu ya, mesti, pasti. Kalau urusan nanti presidennya siapa, mboten mesti. Siapapun mboten mesti lah ngeten. Ya Allah kuwadahe Pak. Nggih, matur suwun. Shallu ala Nabi Muhammad. Pun. Akhlak yang bagaimanakah ya Rasul? Yang harus saya teladani panjenengan itu. Dijawab umpomo sing jawab Kanjeng Rasul, yo akhlak ilahiyahku iki sing kok kudu kok tiru, yang harus kau tiru. Buka di dalam surah Ali Imran ayat 31. Bagaimana ketika Rasulullah itu sowan ing ngersane Allah, bagaimana beliau dijadikan sebagai kekasihnya, apa persyaratannya di situ? Apa persyaratan kita untuk bisa ruhaniyah ini berakhlak ilahiyah? Sebab jikalau kita siapapun kita tidak mempunyai akhlak ilahiyah, otomatis hablum minallah ini terputus Pak, terputus. Kalau talinya ruh terhadap Allah kita itu terputus, maka apa yang terjadi? Kita selalu lalai terhadap Allah. Jangankan di luar sholat, di dalam sholat pun kita lalai terhadap nggih mboten. Terus akhirnya hati kita ingat pada selain itu yang terjadi. Estu. Padahal satu sisi Rasulullah sampun memberikan fatwa, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kau sekalian seperti apa kau melihat bagaimana saya sholat. Lah sholati Rasulullah ikut dos pundi to Pak? Dijawab di dalam surah Al-Baqarah tadi ayat 238. Hafidu dong rekso sira kabeh, jagalah alas sholawati ay al maktubah, sholat 5 waktu. Ini kan lakune sholat jasmani toh Pak Bu nggih. Biar rohani sampean iku estu betul-betul terkondisi dalam ingatan terhadap Allah, bukan akal, bukan pikiran, hati. Karena ruh itu ada kaitannya dengan hati, bukan akal. Biar ruhaniyah sampean iki estu betul-betul sambung datang Allah, maka wassolatil wusta. Terusnya ayat, dan juga jagalah sholat tengah itu. Paham sholat tengah? Dereng nggih?
niki nek miturut tafsir secara muhakamah sholat asar. Tapi sholat asar kan sudah masuk babakan sholat 5 waktu lah gitu nih. Ternyata miturut tafsir ilahiyah sing disebut yang disebut wassolatil wusta adalah sholat yang dilakukan oleh ruhaniyah. Tadi jasmania 5 waktu, kemudian ruhaniyah. Berapa waktu sholat ruhaniyah ini? 24 jam. Sanggup panjenengan? Harus sanggup. Bagaimana sholatnya ruhaniyah ini Bapak Ibu? Sesuai apa yang didawake beliaunya Bapak Kades tentang syukur. Apapun kondisi kita, tadi ingat ya, kita tetap harus mensyukuri atas apa yang dihadapkan oleh Allah. Termasuk di desa ini sementara waktu diuji oleh Allah lewat kekurangan air. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, ujian. Sesungguhnya amwalukum termasuk air tadi kekurangan itu adalah ujian sangka Gusti Allah. Nah terus bagaimana kita meletakkan syukur terhadap Allah yang benar? Bagaimana? Kita harus kenal dan bertemu dulu siapa Allah sebenarnya itu. Baru ketika saat kekurangan air, hati iki nggak ada yang disalahkan. Hati ini tidak akan menyalahkan siapapun dan instansi apapun, enggak. Karena hati sudah yakin yang menjadikan air sementara waktu belum keluar itu hanyalah Allah. Didasari hadis la haula wala quwata illa billah. Terus bagaimana caranya saya itu bisa kenal Allah? Bagaimana caranya saya di dunia ini tahu tentang Allah yang setiap waktu aku sembah? Allah dawuh ning siji ayat neten Bu. Aku iki, saya ini, kata Allah, lebih dekat daripada urat nadi. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini Quran. Aku iki luwih dekat daripada urat nadi. Mengapa kau tidak tahu? Wa qala aidan surat Hadid ayat 3, huwal awwal wal akhiru wadz-dzahiru wal batin. Allah itu ya awal ya akhir. Allah iku ning jero ya ning jaba, di dalam dan di lu. Mengapa kau tidak tahu aku? Ini pertanyaan Allah. Wa qala aidan Al-Baqarah 115, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, di depanmu itu ada wajah Gusti. Pertanyaannya Allah, mengapa kau tidak tahu? Jawabannya satu,
Karena kita belum meneladani Rasulullah kanthi kafah dengan nek syariate, kalau syariatnya jasmania kita sudah mentabek mengikuti syariate Kanjeng Nabi, akan tetapi ruhania kita yang belum. Nah inilah mayoritas umat manusia, khususnya umat Islam seperti itu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Mengapa kita tidak tahu ya terhadap tentang Allah yang kita sembah, padahal Allah sudah mengatakan lebih dekat urat nadi, di depan kita ada wajah Allah, di dalam di luar kita ada Allah. Mengapa kita tidak tahu? Jawabannya cuma satu, karena kita belum mengikuti akhlak Rasulullah yang selama ini terkesan ditutup-tutupi, tidak dijelaskan di kalangan umat Islam, khususnya di tengah masyarakat pada umumnya. Akhirnya kita sebagai masyarakat ikut tidak tahu bagaimana caranya kita itu mengenal tentang pada Allah lewat akhlak ilahiyah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu laksana seperti Tarsan. Tahu Tarsan ya? Di alas itu apa bahasa Indonesianya? Alas, hutan. Saya yakin Tarsan itu nggak mengenal yang namanya gelas, karena di hutan tidak ada gelas. Juga ada guru yang menduduhkan, yang memberitahukan wujudnya satu saat san juga no gelasan ini buatan paham, ambilkan gelas, ya nggak paham. Sama ketika kita lahir belum mengenal gelas. Kita mengenal gelas dan tahu gelas karena kita diajari oleh orang tua kita. Gimana? Sama. Kita untuk mengenal Allah, kita harus diajarkan tentang bagaimana ilmu tentang tauhid untuk mengesahkan Allah. Inilah yang kita sebagai masyarakat menengah ke bawah secara umum belum dikenalkan. Akibatnya apa? Mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf. Sholat kita nggak pernah khusyuk. Gimana? Sholat kita nggak sesuai dengan apa yang Rasulullah lakukan itu. Ini persoalannya. Padahal tentang sholat, kalau kita bicara wajib hukumi khusyuk, wajib nih. Ada dasar, ada. Tapi saya tidak mengambil dari ijma qiyas. Saya ngambil langsung hukum yang tertinggi adalah Al-Quran. Surat apa? Al-Baqarah. Coba dibuka tadi. Al-Baqarah 238. Khafidhu ala sholawah wassolatil wusta. Nah ini ada terusnya. Waqumu lillahi qanitin ay khoshi'in. Wajib kau bertemu Allah ketika sholat. Ketika bertemu Allah itulah disebut khusyuk. Khusyuk itu tarkibnya, definisinya hati tidak ingat selain Allah. Ndak, kadang-kadang kita Allahu Akbar lah iya. Sebabnya apa ya? Sumurku kok nggak keluar air. Allah ya karim. Nggih Pak Bu nggih. Kadang-kadang ingat istri, suami, anak, bahkan
Kita cari HP, mumet nggak ketemu. Allahu Akbar, ingat, oh di bawah bantal. Mengapa demikian? Ya Allah ya Karim. Pertanyaan saya, sampai kapan karakter kebiasaan ruhaniyah kita, ruhaniyah bukan jasmaniyah, seperti ini? Kalau kita terus seperti ini Bapak Ibu, mohon maaf, disuruh syukur yang benar itu susah. Paling enggak kita hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi enggak bisa tembus ruhaniyah kita terhadap Allah, enggak bisa. Sampai kapan Pak Bu kita itu untuk tetap karakter ruhaniyah seperti ini? Padahal satu sisi Allah katakan dalam surah Al-Isra ayat 72 dan atau surat Az-Zumar ayat 54, Allah berkata begini, sing sapa wonge barang siapa ning dunya, di dunia ini belum mengikuti Rasulullah di jalur akhlak ilahiyah, mohon maaf, mesti peningale ati sampean. Tahu peninggal nggih? Mata hati jenengan. Jadi bukan jasad aja yang punya mata, ruhaniyah ya punya mata. Barang siapa saat di dunia belum mengikuti Rasulullah akhlak ilahiyah, maka mata hatinya itu mesti buta. Buta terhadap Allah maksud saya. Jadi Allahu Akbar sing ning ngarep iki ya, pas awak dewi kita itu sop kedua. Sop pertama ada jamaah yang memakai kaos miwon, mesti diwoco miwon. Nggak ngeten nggih? Biasa. Tulisan apa? Kabupaten Purbalingga, mesti diwoco Kabupaten Purbalingga. Nah, ngene. Berarti kita tidak tahu di depan kita itu sebetulnya ada wujudnya Allah. Kita yang tidak tahu. Barang siapa saat di dunia mata hatinya ainul basirah, kita itu masih buta, tidak tahu terhadap Allah, lalu kita kedatangan terlebih dahulu kematian. Naudzubillah nggih, wis mugi-mugi ning kene enggak. Surat Al-Isra 72. Maka di akhirat pun juga kita akan buta rohaniyah kita, sehingga ketika wa inna ilahi raji'un, kembali kepada Allah rohaniyah ini gelap gulita. Gak percaya? Ayo kita buktikan secara rasio akal kita. Jenengan sedoyo semua ikan sudah tahu rumahnya masing-masing toh Pak Bu ya. Oke, coba nanti kalau pulang ayo merem kabeh. Tahu merem? Atau kita tutup lah, ibunya ditutup dengan kudung, bapaknya sarung. Coba ayo pulang, padahal jenengan sudah tahu rumah masing. Pertanyaan saya, apa yang terjadi? Gelap. Walaupun lampunya ini ditambahi, tetap gelap. Akhirnya jalan sampai bisa nyampe rumah. Nek gak percaya coba. Kalau saya nggak mau, karena saya sudah percaya. Itu logikanya ruhaniyah ketika saat idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun. Ketika itu datang, ruhaniyah dipaksa oleh Allah untuk kembali kepada Allah. Tetapi ketika saat mata hati kita, ruhaniyah kita waktu di dunia masih masuk di babakan golongan mata hati yang buta, maka
kita tidak akan pernah bisa sampai pada Allah. Yang terjadi kita adalah kegelapan. Innalladzina kafaru awliya'uhumut tauhud. Ini sebab kita waktu di dunia, olehnya mata hati kita buta karena hati kita beriman terhadap selain Allah. Kuncinya ada di situ. Dalam hal apapun. Iya. Contoh. Air sementara belum turun di desa ini, belum maksimal. Itu semuanya karena Gusti. Kita nggak bisa masuk karena Allah, karena kita belum kenal Allah. Yun sewu. Pak Kades notokis mengajukan kis sebanyak orang 30. Terus yang diterima oleh pemerintah pusat hanya 25. Sing 5 sakit hati ora. Akhirnya tuduhane macam-macam lagi itu toh. Padahal nggak punya perangkat itu kewenangan untuk meloloskan si A si B mendapat atau tidak mendapat kis. Tapi nyuwun sewu, andai kata tidak ada Allah di situ, sageta itu terjadi. Kita kan sudah sepakat la haula wala quwata. Kita makhluk aslinya itu la haula, tidak punya daya upaya apapun untuk tindak, untuk apapun nggak punya, aslinya gitu. Wala quwata, dan tidak punya kekuatan apapun, cuman adanya semuanya itu illa bil, datangnya dari Allah. Lho nek jenengan wis kenal Allah, gak mungkin jenengan akan nyalahkan Pak Perangkat, gak mungkin. Karena hatimu sibuk madhep nyawang menyang Gusti. Ya niki ati sing tentrem kok. Inilah yang Allah katakan dalam satu ayat, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah hanya dengan zikir. Zikir niku ingat Pak Bu, ingat iku sadar, menyadari semua itu karena Allah. Itu namanya zikir, namanya ingat. Hatimu akan tentrem. Loh, siapapun kita manakala belum berakhlak ilahiyah di dalam hukum hakikat menuju bertemu makrifat Allah, mesti jenengan kali kula ruhaniyah ini waktu sholat tidak akan pernah bisa khusyuk nang Gusti. Wis aku takok, sampean pengen ngono terus apa mboten? Ada perubahan apa mboten? Halo, saya jauh-jauh dari kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Jatim ke Jawa Tengah. Saya anggap jenengan iku melebihi saudara kandung saya. Akhul muslim wal muslim. Harapan saya, apa ilmu nanti yang diberikan Allah bisa masuk menancap di dalam hati jenengan, sehingga ada perubahan karakter iman hati kita, baik saat waktu sholat maupun di luar aktivitas sholat. Harapan seperti itu. Harapan saya boleh berharap terhadap Allah, tetapi keputusannya apa kata Allah nanti. Makanya saya tanya, sebagai hablum minanas saya terhadap jenengan, purun boten jenengan merevolusi, merubah karakter ruhaniyah kita yang pada saat sholat kita itu tidak bisa khusyuk untuk menjadi khusyuk. Estu nek nggih tak terus ke ngaji nih. Nggih? Ini semata-mata untuk kita masing-masing. Bukan untuk Rasulullah, bukan untuk yang lain, untuk kita sendiri. Saya bersumpah atas nama Allah,
bila mana ruhaniyah jenengan estu mau merevolusi tentang masalah sholat jenengan atau aktivitas yang lainnya, hati selalu ingat kepada Allah. Aku yakin wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Yakin, saya seyakin-yakinnya karena iki Al-Quran. Barang siapa yang betul-betul membangun rumah hati, yaitu dengan takwa, yang kumaksud takwa merubah semua karakter perbuatan rohaniyah kita yang tadinya selalu lalai pada Allah, yang nantinya selalu ingat pada Allah. Aku yakin air ini, air yang sementara tasik kirang, mesti lekas dicukupi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berani mengatakan sumpah atas nama Allah karena Al-Quran sudah mengatakan, barang siapa yang betul-betul memegang takwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, ini Allah akan membuka pintu yang seakan-akan tidak bisa dibuka. Ini Allah buka. Termasuk persoalan sekecil air, mohon maaf, walaupun kekurangan kan tidak seperti biasa, sampai kan gak selalu mendapatkan tuh ya toh, walaupun kekurangan lah, nanti akan dikembalikan, bahkan dilipat gandakan seperti sedia kala. Begitu nantinya. Ini mah urusan jasmani, lebih-lebih urusan rohani. Wa yarzukhu min haitsu la yahtasib. Allah akan mendatangkan solusi itu tanpa kita tahu, tanpa kita sangka. Di situ nanti. Makanya nanti akan berubah dan membawa berkah pada hati kita tatkala kita tidak hanya mengaji, memahami, tapi juga mempraktekkan. Kita harus ngelakoni, buktekno. Ya apa caranya, bagaimana caranya ruhaniyah jenengan estu sudah tidak lagi buta terhadap Allah. Pertama, jenengan harus ikuti Rasulullah sesuai dengan surah Ali Imran 31 tadi. Kul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Rasulullah mengatakan, jikalau kau betul-betul ingin selamat dunia dan akhiratmu, jikalau imanmu benar-benar murni terhadap Allah, jikalau cintamu, ruhaniyahmu betul-betul diterima oleh Allah dan dijadikan sebagai kekasihnya, seperti halnya saya, kata Rasul, fattabi'uni, maka ikuti aku. Itu Rasul. Nggak percaya, buka dalam Al-Quran surat Ali Imran, ikuti aku. Artinya ikutilah akhlak Rasulullah, tidak hanya secara syar'i tetapi juga hakiki. Kesempurnaan Islam itu kan ada 4: syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat. Nah ini dibagi 2. Syariat thariqah itu manggone tempatnya kita perilaku jasmani. Hakikat makrifat perilakunya rohani. Inilah yang kusebut hablum minan nas dan hablum minallah. Inilah yang kusebut akhlak istimaiyah dan akhlak ilahiyah. Ini Quran. Tergantung jenengan mau atau ndak untuk melaksanakan. Harapan saya tidak hanya ilmu itu kita terima, kita pahami, tetapi selanjutnya harus kita amalkan. Terus carane ngamalke bagaimana?
biar estu betul-betul ruhaniyah jenengan ini ada perubahan, ada revolusi iman, biar betul-betul jenengan ini sudah tidak buta lagi pada Allah. Secara ringkes ilmune begini, nek cara umpama tak bahas sampai detail, subuh tidak mari Pak, subuh tidak selesai. Cukup saya kasih tip praktek nih nanti gini. Tadi kan jenengan sudah yakin kabeh perkara iku sing ngayahi, yang menguasai, yang menggerakkan, yang mendatangkan itu adalah Allah. Gimana? Sekecil apapun tingkatannya debu bisanya terbang. Ini kalau tidak diterbangkan Allah, debu tidak bisa terbang sendiri. Jenengan dari rumah masing-masing sampai ke sini, kalau tidak digerakkan Allah di dalam tubuh jenengan, aku yakin jenengan kali kula tidak akan pernah sampai di majelis. Nggih napa mboten? Pun iki modal. Sekarang kita praktekkan di dalam sholat. Jenengan sholat, biar tidak ingat terhadap urusan suami, istri, pekerjaan, apapun. Tolong sekali lagi, berdasarkan surah Al-Baqarah 238 tadi mengatakan wassolatil wusta, lakukan. Ruh kudu ikut sholat, ruh kudu ikut madhep, sebab Allah sudah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ruh iku mengkongkon madhep 24 jam. Carane ya napa? Pun sampai niling-iling, lebokno ning ati, sampai rekam ning HP, monggo. Ini sing disebut wassolatil wusta iki jane sering sampean waca, tapi entah jenengan paham apa ndak. Napa? Surat Al-An'am ayat 79. Surat apa tadi? Al-An'am ayat 79. Persis dicontohkan oleh Rasulullah, yang Rasulullah itu mengikuti nenek moyangnya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihis. Bacaan ngeten, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifau wa ma ana minal tapi gak dibaca itu. Carane sholat wusta, sholatir roh iku ngene. Waktu jenengan arepe takbiratul ihram itu kan duweni niat, gitu. Secara syariat lakukan. Contoh sholat isya tadi, aku niat sholat isya petang rakaat krono dadi imam lillahi ta'ala. Wis iku bahasa syariat diucapkan. Tetapi saat itu juga ruhaniyah sampean, ati sampean itu harus sibuk ngiyakini, basa Jawa, ngerasa, merasakan kehadiran Allah baik di dalam dan di luar jenengan, walaupun jenengan belum bisa melihat. Pertama prosesnya Anda harus yakin, olehnya aku takbir, yang menggerakkan adalah Allah. Dan Allah sampai harus yakin ada di dalam dan di luar Anda. Innahu bikulli syai'im muhit. Allah itu sesungguhnya, Allah itu selalu meliputi apapun termasuk diri Anda, di dalam dan di luar. Sampai harus yakin, harus merasakan
kehadiran Allah yang menggerakkan jenengan, sebab kita sebagai makhluk sifatnya itu tidak bisa gerak, olehnya gerak itu datangnya digerakkan oleh Allah. Jelas nggih? Bisa diteruskan? Oke. Jadi hati sampean harus yakin merasakan kehadiran Allah, tapi jangan dibayangkan dengan akal loh Pak ya. Nek sampean bayangkan dengan akal, Gusti Allah wujudnya kotak apa bunder ya, begitu nanti nggak boleh. Hati sampean cukuplah merasakan rasa apa iman, meyakini, mengimani bisanya Anda berdiri, rukuk, sujud, duduk, bahkan sampai salam. Sibukkan hatimu itu merasakan, meyakini hanya Allah yang bisa menggerakkan Anda sholat. Kalau di dalam thariqah itu diajarkan tentang dzikir sir atau dzikir khafi. Apa itu? Dzikir yang diucap dalam hati, Allah, Allah, dalam hati. Tapi ini kalau tidak diangkat ke hakikat yang disebut dzikir sirul asror, boten saged, tidak bisa. Dzikir sirul asror itu dzikir yang bila suarin wa kalamin wa lafdin. Fungsi dari nafi isbat itu di situ. Apa? Merasakan. Ya. Sibukkan hatimu merasakan adanya Allah di dalam tubuh dan di luar tubuh jenengan, karena beliaulah akhirnya Anda bisa berdiri, rukuk, sujud, duduk, mulai takbir sampai salam. Coba sampean praktek nih itu, ikut caranya di dalam waktu sholat. Allah katakan wakumu jagalah lillahi, karena Allah khasyiin, qanitin ay khasyiin, dengan khusyuk. Lakukanlah itu dengan khusyuk. Ini cara jenengan kali kula iku mau bisa sholat kanthi khusyuk. Syaratnya itu tadi jenengan harus mengikuti Rasulullah. Jikalau betul-betul Anda mau melaksanakan hal ini Bapak Ibu, kata Rasulullah, lakukan tidak hanya di dalam waktu sholat aja itu. Di luar waktu sholat, hatimu harus tetap berzikir. Zikir yang mana yang dimaksud? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, sehingga menjadikan hatimu damai, hatimu cenjem, hatimu itu mohon maaf tidak bisa dibayangkan kebahagiaannya, ketenangannya dengan apapun. Itulah yang ku maksud adzikru bisiril asrar au adzikru hakikoh, zikir hakikat, yaitu sing dimaksud zikir kan bahasa Arab toh Pak Bu. Adzikru maknane eling, ingat bahasa Indonesia. Secara istilah sadar, hatimu eling yen gerakmu iku sing gerakno Gusti, mboten bisa gerak sendiri. Itu namanya ingat. Manakala ini kau lakukan, fa'ainama ittaqullaha haitsuma kunta, kata Rasul dalam hadisnya. Jikalau kau betul-betul takwa, itu tadi takwa, di setiap tempat dan kondisi apapun, maka mohon maaf, yuhibbukumullah. Ini Ali Imran tadi. Yuhibbukumullah, Allah akan menerima cintamu. Allah akan menjadikan kau sebagai kekasih, karena iman jenengan kali kula ini sudah murni dalam segi apapun. Yang berperan hanyalah Allah Subhanahu. Shallu ala Nabi Muhammad.
Ini yang perlu kami sampaikan di tengah-tengah umat. Sekalipun banyak di antara umat itu membenciku. Saya sudah 23 tahun menyerukan hal ini mulai sebelum jadi kepala desa sampai menjadi kepala desa. Lihat, banyak di antara, tidak sedikit di antara umat manusia yang tidak mau menerima. Tapi ingat, ini ana nadhirum mubin. Waqala aidan balahum minkum. Sifat saya itu hanya sebatas dijadikan Allah sebagai lintasan untuk menyampaikan akhlak ilahiyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Urusan orang percaya dan tidak itu urusan masing-masing. Saya sendiri juga tidak boleh memaksakan umat untuk percaya tentang hal ini. Tetapi sedikit aja, ayo tolong dibuktikan ketika Anda sholat yang seperti apa yang kusampaikan tadi. Hatimu tentrem enggak? Jangan terlebih dulu ditolak, ayo dibuktikan. Kalau tidak sesuai, boleh untuk tidak percaya. Tapi saya katakan, Allah akan menjadikan ruhaniyahmu sebagai kekasihnya seperti kekasih-kekasih yang lain. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dengan begitu, cinta sampean tadinya, iman sampean kalikul tadinya yang selain Allah itu akan dihilangkan oleh Allah dan diganti oleh Allah hanya iman murni millata Ibrahim Hanifah. Jadi maksud jenengan ini merasakan, mengimani segala hal, aspek apapun yang terjadi pada diri kita semata-mata karena Allah. Itu caranya di surat Al-An'am 79 tadi. Ini wajahtu, kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya kuhadapkan wajah ruhku, wajhiyah, terhadap wajah Allah. Jenengan pun semrap wajah roh sampean diwit-diwit dereng nggih pun kalau buka nggih nek wajah jasad ngene iki engko nek wis umur 70 80 keriput ya, sing wedok asale ayu dadi tuwek, sing lanang asale gagah ganteng jadi keriput nggih mboten. Tapi nek wajah ruh tidak bisa berubah. Artinya tidak bisa berubah. Nek elek tambah elek ya, nek bagus tambah bagus. Di wajah roh ini wajah tuh, wajah roh adalah imanul haq. Ini wajah tuh wajhiyah. Mana wajahnya ruh ini adalah imanul haq, iman yang benar. Iman yang benar adalah iman hanya pada iya karena butuh wa iya, hanya kepadamulah ya Allah saya menyembah. Hanya berarti nggak ada yang lain. Iman yang benar hanya pada Allah atas segala aspek apapun. Seperti tadi, kis wong limo tadi gak dapat. Kalau imannya benar, gak mungkin nyalahkan perangkat. Enggak, karena semuanya itu dasarnya datangnya juga dari Allah.
Berhubung hati kita belum ada di situ imannya yang benar, berarti wajah kita belum wajah yang bagus, maka muncullah hasud. Nggih mboten? Estu muncullah suudon, padahal tidak seperti itu. Para perangkat sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mengajukan, tapi yang memberikan keputusan hanya diberikan 25 orang, berarti tinggal yang 5. Kok yo ketepatan di antara orang 25 itu masih ada hubungan nek perangkat. Akhirnya apa? Iya, lawang saudaranya gitu dong. Padahal hak nggak ada seperti itu. Yang memutuskan adalah pusat. Kita pemerintah paling bawah ya itu hanya mengajukan, nggak ada kewenangan apapun. Saya bicara ini memang karena saya terlibat loh, gitu loh. Kalau kok yang beloni Pak Kades, enggak, memang gitu. Cuman masyarakat lah yang belum paham. Makanya ayo sing iso rukun, ayo kabeh ngikuti nderekake kanjeng Nabi, akhlak ilahiyahnya. Siapapun kita kalau sudah di dalam hati berakhlak ilahiyah, nggak gampang kita itu sakit, ya, nggak gampang kita akan muncul hasud, riya, takabur, nggak gampang. Bahkan itu dihilangkan Allah. Dan inilah kehidupan yang sebenarnya itu di sini. Dan inilah kehidupan yang kekal itu tempatnya di sini. Ingat, selama ruhaniyah itu imannya belum benar-benar terhadap Allah, apa yang terjadi? Iman kita, wajah roh kita berupa apa? Ulaika kal an'am balhum adol. Sampai tahu kilpat tahu sikil papat gitu. Itu di mana tempatnya? Di kandang ya. Itu Allah mengumpamakan wajah kita seperti itu. Itu wajah ruh kita seperti itu. Akhirnya gampang hasud, gampang amarah, gampang wis macam-macam. Tapi orang yang seperti ini mohon maaf sekali lagi, gampang tekoni penyakit jasmani. Sebab sumber penyakit jasmani itu 90% dugi hati. Nek hati sampai ayem tentrem, mohon maaf, tentrem ayemnya sebab jenengan iki selalu eling nang Gusti Allah. Ingat, semua apa yang terjadi semata-mata karena Allah, maka jenengan iki gak gampang muring-muring. Wong nek gak gampang muring-muring, tensine normal. Iya, ayo wong sing terindikasi darah tinggi, sing sering muring-muring, tambah munggah, akhirnya masuk rumah sakit. Oleh sebab itu, biar jenengan gak seperti itu, ben gak keluar hasud, riya, takabur dan lain sebagainya, maka saran saya, fattabi'uni, kata Rasul, ikutilah kanjeng Nabi. Bangunlah ruhaniyah sampean dengan akhlak ilahiyah ini. Praktek tadi, apapun sing muncul dalam diri jenengan, jangan gampang jenengan akui. Saya ulang, apapun yang muncul dan timbul dari diri kita ataupun di luar diri kita, jangan mudah kita iman yang melakukan sumbernya dari kita atau dari orang lah. Tapi tanamkanlah, hanifan, camkanlah, encepne sungguh-sungguh imanmu
datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kita sebagai makhluk yang asalnya tidak ada, adanya sebab diadakan oleh yang maha ada, yaitu Allah Subhanahu. Tetapi wa ma ta'malun ini yang jarang dibuka, Pak. Wa malan opo ae ta'malun kang muncul dalam diri Anda kabeh iku parane sangka Gusti ini. Akhirnya serakah nek gak ngerti niku. Serakah seperti di Timur Tengah perangan karena serakah bukan haknya dijajah biar luas dan lain sebagainya, dasarnya karena serakah ada di situ. Oleh karenanya ini sudah zaman penghujung, Pak, zaman akhir sudah. Umur kita tidak tahu kapan kembali. Tolong sekali lagi, Allah sudah katakan, janganlah akhlak ilahiyah kok geledakno. Apa kok geledakno? Ya apa? Cara mriki ya. Janganlah akhlak ilahiyah dari Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah disodorkan, dihidangkan pada kita abaikan. Gitu loh maksudnya. Jangan. Sebab jikalau ini kita abaikan, ingat surat Az-Zumar ayat 54. Ini tidak main-main, Pak. Allah katakan ini. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azab. Allah sudah katakan, lekaslah roh kau yang sudah berpuluh tahun meninggalkan aku, kata Allah, dengan bentuk kau bercinta pada selain aku, yaitu beriman pada makhluk. Roh, kembalilah padaku. Kembalilah, lekaslah kau kembali kepada Tuhanmu dan berpasrah dirilah padanya sebelum kematian datang. Ini seruan Allah kepada kita ruhaniyah yang selama ini masih belum bisa melakukan sholat khusyuk. Barometernya ada di situ. Yang selama ruhaniyah kita tinggalkan Allah. Seperti lagu Sri Minggat nih loh, Pak. Lah ono lagu Sri Minggat. Sri Minggat semerat nggih. Refe lak ngene, ndang baliyo. Lah ngoten ya. Sebabnya Sri katut bojone wong liya. Sama, Pak. Ruhaniyah itu kita itu katut nafsu. Ingat, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratum bisu. Nafsu itu selalu ngajak lali nang Allah. Iki. Dengan cara apa nafsu mengajak ruhaniyah kita itu untuk melalaikan Allah? Yastahibunal hayata dunya alal akhirah. Dihidangkanlah kesenangan-kesenangan yang bersifatkan duniawi ya. Ini persoalannya. Bukan perkara persoalan kesenangan dunia gak penting terus kita tinggalkan, enggak. Harus kita cari kerja, harus, karena kita ada anak dan istri. Jasmani cukup, jasmani aja. Ruhaniyah jenengan jangan ikut-ikut. Tapi nafsu tidak mau. Nafsu harus membuat ruhaniyah ini lalai dengan Allah dengan cara dihidangkanlah kita dengan kesenangan-kesenangan dunia. Jikalau itu sudah masuk di dalam jagatnya ruh, alhaakumut takasur, ruh itu akan lalai pada Allah. Sampai kapan? Hatta zurtumul sampai mati. Na'udzubillahi min. Makanya lewat surat Az-Zumar 54 Allah katakan,
kembalilah lekas kau padaku, he ruh yang minggat, gitu. Min qabli ayyatiyakumul adab, sebelum datangnya satu kematian. Kalau kau tidak mau lekas kembali, lalu kematian ini datang, maka summalatun sorun, kau tidak akan mendapatkan pertolongan. Artinya jenengan mantuk pulang karena mata ini tertutup, akhirnya gelap, nggak bisa sampai rumah, gelap. Itulah yang dimaksud summalatun sorun, ruh masuk di dalam lubang alam yang gelap gulita. Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun, itulah yang disebut alam barzah, yaiku alam berpecah. Di situ shallu ala Nabi Muhammad. Ini ruhaniyah kita saat ketika di dunia belum menteladani Kanjeng Nabi Muhammad di jalur akhlak ilahiyah atau secara kafah sempurna. Wis Pak, kita mulai cilik wis dididik syariat Pak. Udah sekarang jenengan kali kula tinggal berapa tahun umur kita, sisa kita tinggal berapa tahun, kita tidak ada yang punya, tidak ada yang tahu. Maksudnya lekaslah kita mengikuti, masuk di dalam meneladani Rasulullah di jalur akhlak ilahiyah atau di jalur dinu tauhid hakikat, supaya bisa kembali makrifat pada Allah. Sebab sebetulnya kita waktu belum balik, anak kecil Pak ya, ini kan rohaniyahnya masih murni, masih makrifat pada Allah. Tapi ketika akil balik, kita rohaniyah kecampuran dengan urusan-urusan yang dibawa oleh nafsu, yaitu kesenangan dunia. Anak kecil seperti ini masih bebas Pak, rohaniyah masih murni, masih fitrah, artinya belum tercampur terhadap penyakit-penyakit dunia ini. Makanya kita yang hadir, khususnya saya katakan sing pun balik, lebih-lebih sing wis munduri tuwa, gitu. Semuanya umur kita tinggal berapa kita tidak tahu, lekaslah kembali kepada Allah. Sebab miturut surat Az-Zumar 54, mafhum mukhalafahnya, kebalikan arti adalah barang siapa saat di dunia sudah kembali kepada Allah dalam hal apapun, imannya dan lain sebagainya, cintanya apapun, maka ketika dia meninggal mesti husnul summalatun sorun, lanafinya tidak ada, maka dia akan mendapat pertolongan Allah. Itulah golongan kanan di mana para malaikat Allah katakan, hei malaikat, sayaquluna alladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Malaikat iku dawuh ngeten Pak Bu, monggo panggenamu sampun siapkan, perjalananmu itu aman. Berarti padang jenengan mantuk wis ojo merem, ojo ono tutupe, mesti tutup omah. Nah, aman toh? Aman. Ini gambaran ning dunya. Sama gambaran ning akhirat sok sampai kali kulo, sebetulnya di dunia sudah terjadi apa belum? Kalau jenengan belum sholati khusyuk, tolong sekali lagi dandanono. Estu dandanono. Carane dandani itu tadi, tolong sekali lagi prakteke. Iki masalahnya tadi saya dapat bisikan dari panitia terkait masalah ajaran Rasulullah ilahiyah, dasar-dasar masalahnya masih umum. Nah, nggih ono sing luwih jawar romane Pak Bu. Iki nek gak iso ngelangi, kelelep, kedelep, akhirnya mati. Khawatirku kok ngoten, tak kei cetek-cetek ae sak
gak dengkul. Jadi jenengan gak sampai mati. Artinya gak sampai ati sampean iku protes lho, ngono lho. Sebab jero ya apa iku mau kolam, kalau yang jebur itu bisa ngelangi, mati mboten? Mboten. Meneng mawon wis gampang. Ayo coba jenengan sing gak iso ngelangi, gak usah 5 meter 3 meter kayal-kayal. Jadi gak gaya apa? Gak gaya bebek, gaya batu, tenggelam gak kembang, itu namanya gaya batu. Tenggelam gak kembang, masih Anda kayal-kayal, gerak-gerak, gak tambah naik malah tambah, karena belum bisa berenang. Artinya Bapak Ibu semua ada proses. Saya membahas tentang dinut tauhid, ajaran Rasulullah di akhlak ilahiyah, harus ada proses dan mengikuti kondisi situasi. Makanya mohon maaf sing wis pinter ngelangi, ya lah, sing wis pinter ngelangi, sekali lagi mohon maaf kok pembahasannya gak terlalu ke dalam. Itu semata-mata karena kondisional. Biar saudara saya ini estu belajar untuk melakukan sholat dengan khusyuk. Caranya mampu nggih? Mpun lali ati sampean sibuk ngerasa ngimani bahwasanya Allah di dalam dan di luar Anda yang menggerakkan jenengan ini, mulai jenengan takbir sampai salam. Wis nek iki sampean toto wis aktivitas di luar sholat, jenengan ibu ngulek-ngulek ati dibuat zikir, eling sadar isoke ulek-ulek. Sebab karena jangan karena bapak kasih uang 20.000 satu minggu, lah iya uang 2.000 kayak beli lombok tok ning ati loro tambahan sampean. Engko sing rugi sapa? Jenengan piyambak. Gitu? Panase srengenge Pak, iso disangga wong sak donya, tapi nek panase ati disangga dewek. Kita yang sakit ngapain? Makanya oleh sebab itu tolong sekali lagi, monggo dalam kesempatan yang sangat baik ini kita revolusi mutu nilai sholat kita. Yang tadinya tidak bisa khusyuk pada Allah, maka di situ bisa khusyuk pada Allah. Syaratnya ikutono petunjuk yang telah dilakukan Rasulullah di dalam Al-Quran ini. Jangan hafidu ala sholawah saja, jangan sholat jasmaniyahnya saja, tetapi ruhaniyah harus ikut sholat. Lah sholati ruhaniyah ini wajah tuh menghadapkan wajah ruh jenengan yaitu iman, praktek ngimani ngrasakake yen opo sing muncul dalam diri Anda mulai takbiratul ihram sampai salam, wajihiyah ku hadapkan wajahku ke wajah Allah. Maksudnya sedaya iku sing agawe Gusti Allah. Cetha nggih? Pun walaupun ajaran yang seperti ini jarang disampaikan di tengah masyarakat yang asalnya, yang alasannya itu takut fitnah, maka masuk di dalam tahun 2014 kemarin sampai hari ini mboten nopo-nopo. Artinya jenengan para ustadz, para kiai yang ada potensi tentang masalah ini, jangan pernah takut. Ini sudah waktunya umat ini untuk merevolusi iman, merevolusi sholat, merevolusi karakter kebiasaan. Sebab mohon maaf sekali lagi saya katakan, timbulnya satu peperangan itu dikarenakan hasud, riya, takabur dan lain sebagainya. Sumbernya karena kita tidak mengikuti akhlak ilahiyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun kesimpulan
mumpung jenengan kali kula dereng sedo. Iki dawuh sing derek yang mengikuti dawuh hukum yang tertinggi adalah Al-Quran yang telah disampaikan Rasulullah. Monggo miturut saya, monggo lekaslah, kembalilah ruhaniyah kita untuk kepada Allah sebelum kematian menjemput kita. Yang terakhir, Bapak Ibu, saya berpesan, tolong janganlah panjenengan sedo dhisik, ojo mati dulu, jenengan jangan wafat dulu sebelum ruhaniyah jenengan meripati ruhaniyah estu masih dalam keadaan buta, jangan mati dulu. Artinya silahkan jenengan sedo manakala jenengan ini sudah kembali dan bertemu datang Gusti. Gus, opo ono dasare amriye isok ketemu Allah? Wonten ning Quran, dibuka dalam surah Al-Kahfi ayat 110 ayat sing terakhir, wa mangkana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wala yusrik fi ibadati rabbi ahada. Rong syarat sing kudu sampean siapno yen lamuno apabila Anda ketika sholat bisa berjumpa pada Allah. Apa? Pertama adalah falyamal amalan sholihan. Itulah lakunya ruh yang benar, iman yang benar yang tadi saya katakan tadi. Jenengan harus meyakini, merasakan hanya Allah lah yang menggerakkan jenengan tanpa Anda sendiri bisa bergerak. Satu, dua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Ketika jenengan sholat, jangan ada di dalam hatimu selain Gusti Allah. Carane sampean tidak ada selain Allah, fokus di dalam amaliyah tadi. Zikir yang kumaksud, zikir rasa tadi, itu harus jenengan asah terus. Sebab nek niku mboten sampean asah, nyun sewu alimo kaya apa kita, nafsu akan masuk mengingatkan kita terhadap selain Allah. Sampun bersumpah, wal asri innal insana lafi husrin. Demi masa, kata Allah, aku bersumpah, banyak di antara manusia, innal insana, sesungguhnya banyak di antara manusia, iku lafi husrin, sungguh di dalam kerugian yang besar. Apa kerugian? Lalai terhadap Allah. Tiap waktu ben saat iku lali nang Allah. Kecuali illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Satu adalah mereka yang beriman pada Allah, sing gerakno Allah, sing nyapo-nyapono Allah. Tapi tidak cukup beriman aja, wa amilus ya dipraktekne. Bentuk jenengan merasakan mengimani hanya Allah lah yang menggerakkan jenengan, itu wa amilus sholihah. Jadi itu harus gandeng. Makanya Allah ngancam, fawailul lil musallina alladzina hum an sholatihim, celakalah bagi orang yang sholat. Orang sholat yang bagaimana? Yang dalam keadaan lalai pada Allah. Wis, tolong iki kabeh ya Quran tak kembalikan dateng jenengan. Percaya nggak percaya itu urusan masing-masing. Terus tadi dari panitia mengatakan beat. Saya katakan beat di hakikat ini saya hanya menyambungkan talinya ruh sampai datang Allah. Bukan beat talqin secara torikoh. Torikoh zaman di beat dikir jahri siri, tapi di hakikat ini sirul asror dan fana'ul dzikri. Dzikirnya di situ, dzikir yang menyambungkan talinya ruh pada Allah. Jadi
Jadi maksudnya baiat di dalam hakikat ini adalah menyambungkan, tidak menjanji. Menyambungkan. Sebab tali ini ruh sampai kali gulo waktu anak kecil ini masih sambung pada Allah. Hablum minallahnya masih sambung. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dulu jenengan sudah disambungkan Allah talinya ruh pada Allah, makanya selalu makrifat ruhaniyah anak yang belum balik. Tapi ketika masuk balik nafsu melepuh, medoti. Lewat apa? Yaitu tadi dihadapkanlah kita buah khuldi. Kalau bahasa Nabi adab, kalau kita kesenangan dunia yaitu kesenangan nafsu kita. Lah mumpung durung, artinya kita masih ada kesempatan waktu, monggo ayo kita sambung, lalu kita amalkan. Sambungannya itu kita jaga lewat berbagai aktivitas hati, selalu berzikir datang Gusti Allah. Oke, itu Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan untuk season kedua. Season pertama penjabaran materi tadi, tetap saya kasih waktu untuk tanya jawab ya. Tetap saya kasih waktu, saya ikut panitia aja, dikasih berapa pertanyaan dari samiin pendengar, monggo. Khususnya tolong kalau bisa mempertanyakan terkait masalah materi kita pada malam hari ini. Materinya adalah kita tadi teladanilah Rasulullah dengan sempurna. Jikalau pertanyaannya itu di luar itu, monggo juga saya persilahkan. Cuma kalau bisa pertanyaan yang ada kaitannya dengan materi pada malam hari ini. Monggo barangkali silakan dikomando oleh panitia, kami persilakan.